Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada, di sini saya akan memberikan perkuliahan ya secara sinkronus untuk materi strategi lokasi dalam bisnis retail. Kita langsung saja mulai perkuliahan kita. Nah, pemilihan lokasi retail itu merupakan keputusan strategis yang tidak bisa diambil oleh peritel secara sembarangan. Maka setidaknya peritel itu pasti akan dihadapkan dalam dua kondisi. Yang pertama itu apakah mereka mengembangkan bisnisnya atau memulai bisnisnya dengan memilih lokasi baru yang mana itu minim atau bahkan tidak ada pesaing. Dan yang kedua itu adalah apakah mereka akan membangun bisnis mereka dengan berdekatan dengan toko lain, artinya berdekatan dengan pesaing. Nah, keduanya ini tidak dapat dipungkiri dan juga tidak ada mana yang benar atau mana yang salah. Karena memang keduanya ini adalah suatu hal yang harus dihadapi oleh peritel dengan mempertimbangkan kondisi bisnis dan juga kondisi peritel itu sendiri. Nah, area perdagangan itu ada tiga, ada primary trading area, secondary trading, dan fringe trading. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi, titik tengah di sini ini adalah toko, sedangkan yang kecil-kecil ini adalah pelanggan. Nah, untuk lingkaran yang pertama ini disebut dengan primary trading, di mana jarak antara toko dan pelanggan itu dekat gitu ya. Jadi, pelanggan sangat mudah untuk menjangkau toko. Kemudian di lingkaran yang kedua ini adalah secondary trading area, di mana agak sedikit berjarak antara pelanggan dengan toko, tapi masih terjangkau. Nah, di sini biasanya toko akan mengeluarkan effort lebih gitu ya, karena toko harus mungkin melakukan aktivitas promosi untuk menjangkau pelanggan seperti itu. Kemudian toko juga memberikan fasilitas layanan pengiriman untuk memuaskan pelanggan. Nah, kemudian di lingkaran yang paling luar ini adalah fringe area. Ini adalah area yang paling jauh dari toko gitu ya. Jadi salah satu yang bisa dilakukan oleh toko itu misalkan melakukan demonstrasi ataupun peragaan gitu ya di area-area yang terjauh ini agar masyarakat ataupun pelanggan yang ada di area terluar ini mereka satu punya pengalaman gitu ya, punya pengalaman untuk merasakan apa yang sebenarnya dijual oleh peritel yang ada di sini. Kemudian juga mengenalkan produknya gitu. Jadi harapannya pelanggan akan mau melakukan effort lebih gitu ya untuk melakukan pembelian ini. Kemudian faktor permintaan area perdagangan setidaknya dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama itu adalah skala ekonomi. Jadi skala ekonomi ini maksudnya adalah ketika peritel itu membuka banyak cabang di wilayah yang sama gitu ya. Harapannya ketika ada satu cabang retail yang itu berkinerja kurang maksimal, itu akan ditutupi atau akan di-cover oleh toko retail yang lain gitu. Nah, ini memang sedikit dilematis gitu ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan karena terkait dengan permodalan, tapi salah satu yang terbukti sukses dengan strategi ini itu adalah dari Home Depot di Amerika Serikat ya. Itu dia melakukan strategi ini untuk mengcover gitu kinerja retail yang itu kurang maksimal, di cover oleh cabang retailnya yang lain. Di samping cabang retail yang kurang maksimal ini, dia juga harus mengembangkan dirinya gitu ya, agar mencapai kinerja yang maksimal. Kemudian yang kedua demografis. Kalau faktor demografis erat kaitannya dengan usia, dengan gender, pendidikan, seperti itu. Kemudian gaya hidup. Sebenarnya gaya hidup ini sedikit beririsan gitu ya dengan demografis, tapi gaya hidup ini lebih ditekankan pada tingkat pendapatan dan juga pekerjaan gitu ya. Jadi ketika orang atau ketika peritel itu dia eh, mengembangkan bisnisnya di perdesaan dan di wilayah perkotaan itu tentunya pasti beda dan pasti akan menyesuaikan dengan gaya hidup calon pelanggannya kayak gitu. Maka dari itu dari segi harga, dari segi fasilitas toko dan lain-lainnya pasti juga akan berbeda. Kemudian yang keempat ada iklim bisnis. Jadi iklim bisnis ini berkaitan erat dengan misalkan regulasi pemerintahan, kemudian juga kolaborasi antar peritel yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang kelima ini ada kompetisi. Jadi kalau kompetisi ini persaingan usaha ya.
baik persaingan usaha sejenis maupun yang tidak sejenis. Kalau usaha sejenis, misalkan bisnis kuliner gitu ya, jadi di dekat peritel makanan, mungkin ada peritel yang dia jual minuman gitu ya. Nah, itu mereka menjadi bersaing gitu. Nah, untuk peritel yang tidak sejenis, ini adalah yang produknya eh, sangat berbeda gitu. Misalkan makanan gitu ya, peritel makanan dia bersanding dengan peritel fashion gitu atau dalam bentuk pakaian. Nah, terkadang ya kondisi pelanggan yang harus dipahami itu adalah eh, calon pelanggan ini memiliki daya beli yang terbatas gitu. Terbatas artinya mereka harus memilih gitu, mana yang lebih prioritas gitu, mana yang sekiranya perlu untuk dipenuhi terlebih dahulu. Ataukah itu fashion ataukah itu makanan. Jadi kompetisi ini dibedakan menjadi sejenis dan tidak sejenis. Nah, selanjutnya adalah faktor daya tarik lokasi ya. Faktor daya tarik lokasi ini terbagi jadi makro dan mikro. Nah, untuk makro ini salah satu beberapa contohnya itu adalah misalkan penghalang alam. Kalau penghalang alam ini maksudnya adalah segala sesuatu ataupun hal-hal yang itu memberikan challenge gitu ya atau keterbatasan terkait dengan alam. Misalkan itu terkait dengan pegunungan seperti itu. Jadi orang yang misalkan berada di daerah pegunungan gitu ya, untuk dia bisa membeli ataupun memenuhi kebutuhannya yang mana itu hanya dijual di perkotaan, ini akan menjadi terbatas gitu. Istilahnya dia membutuhkan effort yang lebih. Dan hal ini bisa jadi membuat yang tadinya ingin beli, kemudian dia akan mengurungkan niatnya untuk membeli. Kemudian yang kedua, penghalang buatan. Kalau penghalang buatan, ini contohnya misalkan ketika pelanggan itu mau beli sesuatu gitu ya ke toko retail, itu dia harus melewati misal kayak rel kereta api gitu ya, jalur rel kereta api yang dimana ketika kereta itu harus lewat, maka kondisi jalan itu bisa jadi macet kayak gitu. Itu bisa menjadi suatu rintangan gitu ya, atau bahkan menggugurkan niat dari calon pelanggan yang tadinya dia ingin membeli jadi mengurungkan niatnya untuk membeli. Akhirnya dia akan mencari alternatif yang ada di sekitar dia aja, kayak gitu. Kemudian kondisi jalan. Kalau kondisi jalan ini contohnya adalah ruas yang terbatas atau misalkan jalanan yang sempit gitu. Jadi kalau misalkan suatu toko retail berada di jalan yang sempit, ini sebenarnya menjadi lokasi yang kurang strategis, di mana calon pelanggan tidak dengan mudah gitu ya untuk mengakses toko retail tersebut. Tapi terkadang kalau misalkan yang dijual itu adalah barang-barang yang etnik gitu ya, ataupun juga itu suatu hal yang sifatnya heritage gitu, itu akan menjadi trigger khusus gitu bagi calon pembeli atau calon pelanggan untuk datang gitu. Kemudian yang keempat itu ada pola lalu lintas. Nah, pola lalu lintas ini seperti ini. Jadi misalkan toko retail ini membangun atau mengembangkan bisnisnya sejalan atau searah dengan fasilitas ataupun ruang publik gitu ya. Ini biasanya akan mendatangkan calon pelanggan secara lebih mudah gitu. Oke, kemudian kita bahas analisis mikro ya. Kalau analisis mikro itu yang pertama terkait dengan jarak visibilitas. Jadi jarak visibilitas ini adalah ketika toko retail itu berada jauh gitu ya, agak jauh dari titik-titik pelanggan, maksudnya dari area-area yang dimana itu banyak potensi pelanggannya, itu dia tidak terlihat gitu. Maka dari itu dia harus atau retail ini harus mengeluarkan effort gitu ya untuk misal membuat papan baliho seperti itu, membuat tanda yang dimana itu menunjukkan keberadaan dari tokonya, gitu ya. Jadi jarak visibilitas ini adalah jarak yang bisa jadi jauh dan tidak terlihat gitu oleh pelanggan. Maka toko retail itu harus membuat tanda seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lahan parkir. Jadi lahan parkir ini juga menentukan ketika parkiran itu eh, apa namanya mengakomodasi mobil dan motor gitu ya, pun juga minggirnya itu mudah, gitu ya, menepinya itu mudah, maka itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi calon pelanggan. Kemudian kepadatan arus lalu lintas, jelas ya, kalau misalkan itu daerah macet ya pasti akan sangat sedikit sekali gitu ya pelanggan yang berpotensi untuk mampir gitu ataupun membeli. Gitu. Nah, kemudian lokasi usaha itu ada tingkat persaingan tinggi dan tingkat persaingan rendah. Yang kita bahas pertama adalah tingkat persaingan tinggi. Tingkat persaingan tinggi itu eh, poin plusnya adalah arus kedatangan pelanggan itu tinggi, kemudian antar
peritel itu dia saling mendukung dalam penyediaan barangnya. Kemudian yang ketiga akan tercipta asosiasi pedagang. Jadi contohnya misal pedagang baju di Tanah Abang gitu ya. Karena memang lokasi di situ adalah lokasi untuk khusus baju gitu ya misalkan. Nah, di situ akan men-trigger pelanggan untuk datang. Jadi mereka akan mengasosiasikan bahwasanya kalau nyari baju itu ke Tanah Abang misalkan seperti itu. Jadi arus kedatangan pelanggannya itu tinggi. Jadi Tanah Abang itu dulunya gitu ya, mungkin bahkan sampai sekarang akan banyak orang mengasosiasikan Tanah Abang dengan jualan baju kayak gitu. Maka harus kedatangannya pun juga tinggi. Nah, yang kedua saling mendukung. Jadi kayak misal nyari baju batik gitu ya, di satu toko itu nggak ada, maka toko tersebut itu pasti akan nyari barangnya gitu ya, stok barangnya di toko yang lain. Nah, nanti mereka akan sharing profit seperti itu. Jadi saling mendukung dalam penyediaan barang dan tercipta asosiasi pedagang jelas ya. Jadi kalau misalkan ada suatu kebijakan dari pemerintah yang mungkin merugikan gitu ya, ketika pedagang ini berasosiasi, harapannya perubahan kebijakan itu bisa terjadi kayak gitu. Nah, poin negatifnya itu yang pertama adalah persaingan pedagang yang ketat, jelas ya. Jadi semakin banyak toko otomatis akan menciptakan semakin banyak alternatif bagi pelanggan. Jadi pelanggan eh, akan semakin istilahnya pilihannya akan semakin banyak kayak gitu. Maka pedagang ini dia harus semakin berinovasi gitu ya. Bagaimana caranya menarik pelanggan. Kemudian jelas dari persaingan itu akan menciptakan perang harga. Jadi mana yang lebih murah biasanya itu yang akan dicari atau diincar oleh pelanggan. Tapi sebenarnya tidak hanya masalah harga yang murah ya, tapi juga kualitas yang baik gitu. Nah, biasanya untuk wilayah-wilayah atau area yang memang dikhususkan gitu ya untuk perdagangan itu memiliki biaya sewa yang relatif lebih tinggi atau lebih mahal gitu. Karena memang area tersebut itu adalah area potensial yang mendatangkan pelanggan. Oke, yang selanjutnya adalah lokasi usaha tingkat persaingan rendah. Poin plusnya di mana itu adalah menciptakan monopoli perdagangan. Jadi kayak misalkan di suatu klaster perumahan yang cukup jauh, cukup terpencil gitu ya, dan ada toko retail, itu pasti dia akan memonopoli perdagangan gitu. Karena untuk mencari mungkin kebutuhan sehari-hari gitu ya, melengkapi kebutuhan sehari-hari, karena tokonya hanya ada satu, pasti eh, siapapun yang tinggal di klaster tersebut gitu ya, di klaster perumahan tersebut pasti akan datang ke toko tersebut untuk membeli barang gitu. Dan tentunya biaya sewanya relatif lebih murah karena pada dasarnya secara area itu dianggap kurang potensial gitu. Kemudian dari segi negatifnya itu yang pertama pasti membutuhkan dana promosi gitu ya. Jadi agar lebih dikenal gitu, agar lebih dikenal dia membutuhkan dana promosi yang lebih gitu. Kemudian juga tidak ada pertukaran informasi atau mungkin lambat ya, pertukaran informasi terkait retail sejenis itu menjadi lambat. Dan tentunya yang ketiga itu adalah minim kolaborasi pedagang karena di satu sisi dia memonopoli gitu ya, di satu sisi ya dia mau berasosiasi dengan siapa gitu kan. Nah, itu untuk perkuliahan kita sinkronus terkait dengan strategi lokasi ya. Jadi pemilihan lokasi itu bergantung dengan kondisi peritel dan juga bisnis yang akan dia kembangkan. Oke, ini ada beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk pengerjaan dan juga ada studi kasus ya. Ini tolong dikerjakan secara individu. Jadi ada soal latihan yang dikerjakan secara individu dan juga studi kasus yang harus kalian kerjakan secara individu. Oke, jika ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan atau di-sharingkan, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah ataupun kurang dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.